Halo Sobat Info Guru Update, kembali lagi di channel ini. Setelah di video sebelumnya maklumat dari Bapak Cahyokumolo selaku Permenpan RB atau Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan banyaknya peserta P3K maupun CPNS yang mundurkan diri dan akan diperketat untuk seleksi P3K maupun CPNS di tahun 2022. Hal ini juga diimbangi oleh rilisan terbaru oleh Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Khusus untuk sahabat-sahabat yang akan daftar di tes P3K tahap 3 maupun tahun 2022, silakan simak hal berikut ini. Nanti untuk peraturan lengkapnya bisa di-download di link yang akan saya bagikan di deskripsi video ini. Silakan berkomentar dan berpendapat yang sopan sahabat-sahabat di bawah video ini terkait dengan permasalahan jenengan. Semoga nanti ada sahabat-sahabat juga yang membantu untuk solusi permasalahan jenengan. Berikut ini saya langsung masuk di bab 2 untuk kategori dan persyaratan pelamar untuk Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Yang perlu diketahui untuk sahabat-sahabat, pelamar prioritas maupun pelamar umum ini apa saja yang termasuk? Pasal 5 ayat 1, pelamar prioritas sebagai maksud pada pasal 4 huruf A terdiri atas pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Penjelasannya untuk prioritas 1, 2, dan 3, prioritas 1 yang dimaksud adalah THK 2 yang memenuhi ambang batas, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas, lulusan PPG yang memenuhi ambang batas, guru swasta yang memenuhi ambang batas. Jadi untuk pelamar prioritas 1 ini adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi. Itu kata sederhananya seperti itu ya sahabat-sahabat. Untuk pelamar prioritas 2 sebagai maksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2 yang belum lulus passing grade ya, walaupun di sini tidak dituliskan yang belum lulus passing grade karena di sini sudah tertulis yang lulus passing grade tahap kedua adalah masuk di kategori 1. Untuk kategori 2 yang dimaksud adalah untuk THK 2 dan yang kategori 3 sebagai maksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi yang masuk di prioritas 3 ini adalah hanya guru GTT di sekolah negeri ya, GTT sekolah negeri. Untuk GTY maupun GTT yang di bawah 3 tahun tidak termasuk pelamar prioritas. Jadi masuknya nanti pelamar umum untuk seperti di pasal 4 tadi. Selanjutnya pelamar umum sebagai dimaksud pada pasal 4 huruf B di atas ini lulusan PPG yang terdaftar pada database lulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua, pelamar yang terdaftar di Dapodik. Untuk persyaratan usia dan sebagainya nanti bisa dibaca sendiri sahabat-sahabat. Saya langsung akan menuju di pasal 23. Untuk pasal 23 ini mengatur tentang proses pelamar. Pelamar sebagai maksud pada pasal 22 mengajukan lamaran secara daring melalui SSC-ASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Jadi sini nanti membahas apakah nanti teman-teman yang sudah mendaftar di P3K tahap 1, 2 dan belum lulus serta sahabat-sahabat yang sudah lulus passing grade apakah membuat akun lagi atau tidak. Nah seperti itu ya sahabat-sahabat. Pembuatan akun sebagai maksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi PPKJF Guru tahun 2022. Jadi hanya bisa sekali dalam membuat akun SSC-ASN. Pembuatan akun sebagai maksud pada ayat 1 didasarkan bagi pelamar sebagai berikut. 1. Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A. Jadi prioritas 1 ini tidak boleh membuka akun lagi ya sahabat-sahabat. Jadi ada 4 tadi yang sudah lulus passing grade. Jadi yang sudah lulus passing grade tidak boleh membuka akun lagi. Dan
para pelamar atau peserta SSC-ASN yang belum pernah dan pelamar yang pernah mendaftar di P3K Guru tahap 1 maupun tahap 2 yang sudah membuka akun di tahun 2021. Jadi tidak perlu membuat lagi. Yang membuat lagi berarti yang belum pernah daftar itu wajib membuka akun baru ya sahabat-sahabat. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Jadi bisa pembaruan data, nanti datanya jika ada perpindahan alamat, ada penambahan kualifikasi ijazah, ijazahnya kemarin S1 jurusan A kok berubah menjadi jurusan B seperti itu dan sebagainya ya sahabat-sahabat. Setelah itu kita menuju di pasal 24. Pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana masuk pada pasal 23 ayat 2 dapat melakukan pemilihan kebutuhan JPS Guru tahun 2022 yang dibuka lowongan pada SSC-ASN. Nah, pertanyaannya kapan ini? Silakan nanti tetap stay tune terus di info guru update. Nanti kita kabarkan kapan jadwalnya akan rilis sahabat-sahabat. Kita masuk lagi di pasal 32. Pasal 32 ini yang sahabat-sahabat tunggu juga ya sahabat-sahabat. Pasal 32 untuk seleksi prioritas ini dikhususkan untuk sahabat-sahabat yang sudah lulus PG. Jadi nanti silakan dicermati sahabat-sahabat. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi menggunakan nilai lama, nilai tahap 1 maupun tahap 2 dengan aturan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Hasil seleksi yang digunakan mengikuti tentang sebagai berikut. A. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Jadi, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Jadi, misalkan kita mendaftar di guru SD, maka kita juga mendaftar di guru SD, maka kita otomatis lulus. B. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dulu. Jadi seandainya kok di tahap 1 itu guru SD, tahap kedua guru mapel SMP, terus semuanya passing grade, maka yang digunakan adalah tes P3K guru tahap kedua, yaitu mapel. Selanjutnya, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian. Ada 4 ya. Kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Poin kelima, penilaian kesesuaian yang dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas panjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi untuk para peserta yang sudah passing grade itu wajib mendaftar di sekolahnya sepanjang masih ada formasi. Seandainya tidak ada, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Untuk poin 2 ini, pemilihan sekolah sebagai maksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadi pilihan P3K sendiri ya. Keempat, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan ini. Dan bagaimana Menteri ini memberikan masukan atau rekomendasi itu akan muncul di akun SSC-ASN masing-masing, karena nanti sahabat-sahabat yang sudah lulus passing grade akan ditandai ya sahabat-sahabat. Dan untuk seleksi umum seperti biasanya, dan untuk yang lebih lengkap nanti silahkan di-download sendiri di link deskripsi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Tetap stay tune terus di info guru update. See you next time.